Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 116. Reva meninggalkan perusahaan bahan obat itu dan segera memberitahu Nara mengenai kejadian tadi. Nara tampak terkejut dan hendak menelepon Axel tetapi dia dicegah oleh Reva. Reva samar-samar merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Perusahaan bahan obat Axel belum terlalu lama didirikan. Lalu tiba-tiba ada orang yang menjual astragalus bermasalah dalam jumlah besar. Ini kebetulan yang sangat aneh. Sudah jelas bahwa ada seseorang di balik layar yang sengaja ingin menipu Axel. Oleh karena itu Reva tidak ingin membuat orang di belakang layar itu antisipasi dan waspada. Dia bermaksud untuk memancing keluar orang yang berada di balik layar itu. Sekumpulan astragalus ini diangkut ke perusahaan farmasi Su dari perusahaan bahan obat Axel. Tetapi bahan-bahan ini tidak Nara gunakan sama sekali sehingga bahan-bahan ini lalu dikirim ke dalam gudangnya. Ada kamera CCTV di gudang itu dan semua astragalus itu difoto selama proses pengantarannya. Ini semua akan menjadi bukti nantinya. Setelah lewat sekitar 10 hari, tiba-tiba Julian datang ke kantor Axel. Axel yang telah mendapatkan banyak keuntungan dalam bisnis ini menjadi semakin senang dengan Julian. "Julian, kau sudah datang, silahkan duduk," ujar Axel sambil menyeduh teh untuk menyambutnya. Wajah Julian tampak suram dan berkata, "Paman Su, ada kabar buruk." Petik 2. Ada apa? Tanya Axel dengan tertegun. "Aku tertipu," bisik Julian, "manajer Brian itu menusukku dari belakang. Dia mengumpulkan setumpuk astragalus yang bermasalah." Petik 2. Astragalus ini telah diasap dan benar-benar tidak memenuhi syarat. Aku baru saja mendapat kabar bahwa petugas pemeriksaan sedang menyelidiki keberadaan astragalus ini. Petik 2. Prang, teko di tangan Axel langsung jatuh ke lantai. Dia tampak ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Mengapa? Mengapa bisa seperti ini?" "Ai." Julian menghela nafas dan dengan tak berdaya berkata, "Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang meskipun merasa seperti telah mengenalnya bertahun-tahun." Petik 2. Manajer Brian ini saat menjadi anak buahku dia sangat hormat. Siapa yang bisa menduga ternyata dia melakukan hal seperti ini di belakangku. Axel, lalu apa yang terjadi jika setumpuk astragalus ini ditemukan? Apakah semuanya akan disita? Aku membeli astragalus ini dengan modal perusahaan yang cukup banyak. Petik 2. Jika semua barang ini disita, lalu apa yang bisa kulakukan? Julian dengan tak berdaya berkata, "Paman Su, jika semuanya disita itu masih bukan masalah besar." Petik 2. Masalahnya semua astragalus ini telah dikirim ke perusahaan farmasi Su. Dan farmasi Su telah menggunakan semua astragalus ini untuk membuat obat-obatan dan sekarang telah dipasarkan obatnya. Petik 2. Jika sampai perusahaan farmasi Su benar-benar diperiksa maka masalah ini benar-benar akan menghancurkan perusahaan farmasi Su, Paman. Apa? Axel langsung merosot di kursi. Keluarga mereka mendapatkan perusahaan farmasi Su dengan susah payah. Mobil mewah mereka, status mereka, dan pengeluaran mereka semua berasal dari perusahaan farmasi Su. Jika perusahaan farmasi Su musnah, bukankah mereka harus balik lagi ke masa-masa sulit seperti dulu? Axel telah bertahan selama setengah perjalanan hidupnya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menyerah demi hidupnya saat ini? Apalagi jika perusahaan farmasi Su sampai bangkrut hanya karena hal ini, para pemegang saham itu pasti tak akan pernah melepaskannya. Tiba-tiba dia merasa bahwa kali ini barulah bencana yang sebenarnya. "Julian, kau yang menjual semua astragalus ini kepada kami, kau harus membantuku menangani masalah ini." Julian menghela nafas dan berkata, "Paman Su, aku sengaja datang ke sini untuk membantumu. Sekarang satu-satunya cara adalah mencari perusahaan farmasi lain dan mengatakan bahwa perusahaan farmasi inilah yang telah menerima astragalus ini." Petik 2. Dengan begitu maka perusahaan ini dapat dijadikan tameng perusahaan farmasi Su. Tetapi perusahaan farmasi ini juga pasti hancur.
Axel dengan bingung bertanya, lalu, di mana aku dapat menemukan perusahaan farmasi ini? Julian kemudian berkata, aku memiliki sebuah perusahaan farmasi di tanganku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 117. Mata Axel langsung melebar dan berkata, Julian, kau harus membantu kami, kau harus membantu Nara. Perusahaan farmasi Su yang sekarang adalah milik Nara, kau sangat mencintai Nara. Kau tak akan tega melihat Nara sedihkan. Julian berkata dengan lembut, Paman Su, kau benar, aku memang mencintai Nara. Tetapi sekarang Nara sudah menjadi milik orang lain. Aku tak ada hubungan apapun dengannya. Sedangkan perusahaan farmasiku bernilai 60 hingga 70 juta dolar. Petik 2. Untuk seseorang yang tidak ada hubungan apapun denganku, aku harus membuang 60 hingga 70 juta dolar dengan sia-sia, ini. Axel mengernyitkan keningnya dan samar-samar dia sepertinya mengerti dengan maksud Julian. Julian, sebenarnya kau juga tahu. Pernikahan antara Nara dan Reva itu tidak mungkin terjadi. Nara dan Reva, mereka hanya berstatus menikah saja tetapi tak ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Cepat atau lambat mereka pasti akan bercerai. Ini hanya masalah waktu saja. Kami selalu menyukaimu. Kau dan Nara adalah pasangan yang paling serasi. Tantemu dan aku juga setuju jika kalian berdua menikah. Axel tertawa bersamanya. Kemudian Julian menghela nafas pelan dan berkata, Paman Su, meskipun kau telah berkata seperti itu. Tetapi Reva dan Nara tidak pernah bercerai. Aku sama sekali tidak punya kesempatan itu. Kau lihat, mereka berdua bahkan belum bercerai lalu aku sudah harus membuang puluhan juta dolar dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Bukankah sepertinya agak kurang pantas? Axel tampak tertegun sejenak lalu berkata, maksudmu, asalkan mereka berdua bercerai, kau mau membantu menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Julian berkata, Paman Su, ya setidaknya aku masih ada harapan. Asalkan aku bisa melihat harapan itu aku akan membantumu menangani masalah ini. Bagaimana menurutmu? Axel menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan, oke, kalau itu maumu. Julian, mari kita berjanji. Mereka berdua bercerai dan kau menyelesaikan masalah ini, bagaimana? Petik 2. Julian dengan cepat mengangguk, Paman Su, jangan khawatir. Tak ada masalah sama sekali. Lalu Axel mengantar Julian pergi kemudian segera mencari Alina dan memberitahunya mengenai hal itu. Alina tampak sangat ketakutan hingga hampir menangis. Tetapi setelah mendengar cerita yang selanjutnya, Alina langsung menarik napas lega. Asalkan dapat membuat mereka bercerai maka kita akan dapat mempertahankan perusahaan farmasi Su. Ini merupakan kesepakatan yang bagus. Oke, kalau begitu mari kita temui Nara. Bagaimanapun juga mereka harus bercerai kali ini. Jika Nara tidak mau bercerai, aku akan berlutut di kantornya dan tidak akan bangun. Petik 2. Mari kita lihat apakah dia menginginkan sampah itu atau aku sebagai mamanya. Kantor Nara. Begitu Axel dan Alina masuk ke dalam kantornya, mereka sudah langsung berteriak, Nara, kau benar-benar harus menceraikan Reva kali ini. Petik 2. Tidak peduli apakah kau setuju atau tidak, pokoknya harus bercerai. Jika kau tidak mau bercerai dengannya, kami akan memutuskan hubungan denganmu. Petik 2. Nara menjadi semakin bingung dan berkata, Pa, Ma, ada apa lagi sekarang? Perusahaanmu juga sudah didirikan, mengapa kalian masih saja mempersulit Reva? Petik 2. Apakah dia ada mengganggu kalian lagi? Alina menjawab dengan marah, memangnya masih kurang gangguan yang dia berikan kepada kita. Lihat saja gaya dan penampilannya yang norak dan urakan itu, aku kesal jika melihatnya. Petik 2. Dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan apapun dan masih berani mengatur-ngatur orang lain setiap kali. Nara, kami tidak berharap kau dapat mencari suami yang hebat. Tetapi kau juga jangan mencari sampah sebagai suamimu. Mungkin kau tidak merasa malu tetapi kami malu. Kau tahu tidak? Nara mengernyitkan keningnya dengan bingung dan berkata, Ma, aku akan berkata sekali lagi bahwa aku dan Reva tidak akan bercerai.
Petik 2. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Dia tidak pernah mengeluh selama ini meskipun keluarga kita bersikap buruk padanya. Kita tidak punya hak untuk mengatakan cerai kepadanya. Kemudian Axel dan Alina saling memandang dan keduanya langsung berlutut di lantai dengan suara gedebuk. Pa, Ma, apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Nara dengan terkejut dan bergegas membantu mereka berdua untuk berdiri. Alina sambil menangis berkata, Nara, anggap kedua orang tuamu ini sedang memohon kepadamu. Petik 2. Kau dan Reva bercerailah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 118. Axel dan Alina berlutut di lantai sambil menangis. Papa dan Mama melakukan ini semua juga demi dirimu. Petik 2. Reva sama sekali bukan orang yang baik. Kau bisa menemukan yang lebih baik lagi. Mengapa kau harus bertahan pada satu orang saja? Nara berkata dengan terburu-buru, Pa, Ma, bangun dulu baru bicara. Petik 2. Axel menjawab, Nara, jika kau tidak setuju untuk menceraikannya, kami tidak akan bangun. Alina, ya, jika kau tidak setuju, kami tidak akan mau bangun dan berlutut di sini sampai kau setuju. Petik 2. Nara, jika kau tega melihat kami berdua berlutut seperti ini, maka kau teruskan saja tekadmu itu untuk menolaknya. Nara berjalan mondar-mandir dengan panik. Dia sangat gugup dan bingung dengan kedua orang tuanya yang berlutut di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, Nara menggertakkan giginya dan ikut berlutut juga dengan bunyi gedebuk. Pa, Ma, jika kalian tidak mau bangun maka aku juga ikut berlutut saja. Lalu jika kita memiliki sesuatu yang perlu dikatakan maka katakan saja sambil berlutut. Petik 2. Tetapi, aku tetap pada pendirianku bahwa aku tidak akan menceraikan Reva. Axel dan Alina tampak tercengang. Awalnya mereka ingin menggunakan trik ini untuk mengancam Nara. Tetapi sekarang Nara juga ikut berlutut sehingga mereka tak punya cara lain lagi untuk mengancam. Keduanya saling memandang. Akhirnya Axel menghela nafas dan berkata, Nara, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Petik 2. Kemudian Axel menceritakan tentang masalah astragalus itu. Nara, mamamu dan aku benar-benar tidak mempunyai cara lain lagi. Perusahaan farmasi Su ini kita dapatkan dengan susah payah. Petik 2. Jika hancur karena hal ini, kita akan menjadi orang yang berdosa selamanya. Dan pada saat itu, kita berdua mungkin benar-benar akan bunuh diri di sungai bersama. Petik 2. Kau dan Reva hanya perlu bercerai. Setelah bercerai, Julian yang akan mengurus semuanya. Perusahaan farmasi Su sekarang bernilai $1 miliar. Apakah kau rela melihat farmasi Su bangkrut hanya karena hal ini? Mendengar ini, Nara langsung tersenyum sambil berkata, Pa, Ma, jadi ternyata hanya karena hal ini. Petik 2. Alina tampak bimbang dan bertanya, Nara apa maksudmu dengan hanya karena hal ini? Ini bukan masalah sepele. Produk perusahaan sudah dijual di pasaran dan aku tidak tahu berapa banyak konsumen yang telah membelinya. Petik 2. Jika masalah ini diselidiki lebih lanjut, perusahaan ini pasti akan hancur. Nara tertawa lalu membantu Axel dan Alina berdiri. Kemudian dia berkata, Pa, Ma, jika mengenai masalah ini, kalian tak perlu mengkhawatirkannya. Petik 2. Keduanya terkejut dan bertanya, mengapa? Nara, karena aku tak pernah menggunakan astragalus itu. Ah! Keduanya membelalakkan mata karena terkejut. Tidak digunakan. Benarkah? Yang benar. Bukankah perusahaan membutuhkan astragalus ini waktu itu? Nara tersenyum dan berkata, sebenarnya kita malah harus berterima kasih kepada Reva. Petik 2. Nara menceritakan kembali apa yang telah dilakukan Reva dan berkata sambil tersenyum, astragalus itu semuanya masih ada di gudang. Sejak diantarkan kembali ke sini sampai sekarang, semuanya terekam dalam pengawasan CCTV di gudang. Petik 2. Jadi nantinya tak mungkin ada orang yang bisa menjebak kita. Dengan adanya pengawasan CCTV, kita tidak bersalah. Axel dan Alina tampak tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi seperti ini. Apakah
Apakah benar yang kau katakan itu? Tanya Axel dengan terkejut. Tentu saja benar. Jawab Nara, jika kalian tidak percaya kepadaku nanti aku akan membawa kalian berdua ke gudang untuk melihatnya. Axel, bagus. Bagus sekali. Alina juga berkata dengan penuh kegembiraan, Nara, apakah semua ini benar-benar ide Reva? Petik 2. Tentu saja. Jawab Nara dengan bangga, Reva mengatakan bahwa di balik kejadian ini pasti ada seseorang yang telah dengan sengaja ingin menjebak dan menyerang kita. Petik 2. Pa, Ma, sekarang kelihatannya Julian memang sengaja ingin menipu kita. Axel menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mungkinkah? Julian adalah orang yang baik, untuk apa dia menipu kita? Petik 2. Nara mengerucutkan bibirnya lalu berkata, sudah berapa kali dia menipu kita? Masalah mengenai akun perusahaan yang dibekukan kemarin itu dalangnya adalah Julian. Petik 2. Johnson itu adalah pamannya Julian. Hah? Mata Axel membelalak dengan lebar, yang benar saja. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.